Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Seorang ustadz muda sekaligus mantan santri yang sedang goyang imannya belakangan ini. Ia dimintai tolong oleh sahabatnya untuk menyembuhkan seseorang atas penyakit aneh dan ngeri sangat yang ada di kampung halamannya. Harus diakui, ini adalah ujian terberat ustadz muda ini untuk kembali menguatkan imannya sekaligus memperbaiki keadaan desa tersebut. Bahri, apa teh tujuan kamu ke sini? Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Film diawali dengan sejumlah warga yang menguburkan jenazah bernama Ratna. Pemakaman itu dipimpin oleh seorang pemuda bernama Bahri. Dengan perasaan yang kurang enak karena mayat Ratna masih melotot, Bahri pun bergegas menyelesaikannya. Namun belum kunjung selesai prosesi pemakaman ini, hujan seketika turun tanpa ancang-ancang. Ri, tek dulu Ri, Bahri. Walaupun derasnya hujan yang mengguyur lepek para warga dan membanjiri liang lahat, Bahri tetap tegar melanjutkan pemakaman ini. Di tengah malam, kita ditunjukkan oleh satu keganjilan di kuburannya Ratna. Dan film pun baru dimulai. Scenes berjalan mundur 4 hari sebelum pemakaman Ratna, di mana Bahri yang bekerja sebagai montir di sebuah bengkel mobil di Jakarta, hari ini Bahri kedatangan customer spesial, yaitu saudara Hasan. Dia adalah sohib sekaligus teman pesantren satu alumni bersama Bahri. Selain mau betulin mobilnya, tujuan Hasan kesini untuk mengajak Bahri pulang ke kampung halamannya. Sambil ditemani kopi hitam yang ampasnya bisa dijadiin oli mesin, Hasan menjelaskan kalau di kampung, yaitu desa Mekarwangi, sedang dalam kondisi chaos. Di sana, Ratna menderita penyakit aneh yang mengerikan, dan karena hal itu, Ratna menjadi top trending di desa mereka. Mekarwangi gimana? Justru itu, saya berharap kamu bisa pulang sama saya sekarang. Hasan merasa hanya Bahri lah yang bisa diandalkan saat ini untuk menyembuhkan Ratna dan menghilangkan semua keanehan di desa Mekarwangi. Karena Pak Kiai sudah sangatlah tua dan sering sakit-sakitan. Namun Bahri yang masih trauma atas kejadian yang pernah menimpa dirinya, ia pun menolaknya dan meminta Hasan untuk mencari orang lain saja. Bahri yang kamu kenal dulu udah beda sama Bahri yang sekarang. Setelah cukup lama nyerpis mobilnya Hasan, malam harinya Hasan berpamitan pulang dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada sahabatnya itu, walaupun Bahri tidak bisa membantunya. Ibarat kata, biar si Hasan gak pulang dengan senyum, Bahri rela tidak dibayar oleh Hasan sebagai ganti kata maaf untuk sohibnya tersebut. Tapi imbas dari kebaikan Bahri itu berujung pada cerososan pedas si bos pemilik bengkel yang mencela serta mengungkit bahwa Bahri hanyalah seorang residivis. Tanpa dirinya, Bahri tak akan bisa hidup di ibu kota ini. Ini bang, Bahri, lu tuh residivis. Yang nerima lu kerja tuh cuman gue doang. Di bengkel ini, Bahri tinggal dan tidur di sini. Namun di saat melepas lelahnya di kasur yang beralaskan ban bekas, tak seperti biasanya, ia merasakan sesuatu di saat mata belum terpejam penuh. Mungkin karena si Akang Bahri lupa baca doa sebelum tidur. Sesosok bungkusan putih mengambang dari kejauhan yang semakin lama semakin mendekatinya. Padahal gak ada siapa-siapa, tapi perasaan Bahri sedikit mengganjal.
Disusul suara perempuan sayup-sayup terdengar memanggil namanya, hingga ia pun mencari sumber suara tersebut. Dan betapa bingungnya Bahri yang entah dari mana Ratna bisa ada di dalam mobil rongsok terikat rantai dan meminta tolong padanya. Namun belum juga tertolong, bagaikan Super Saya 4, Ratna langsung menghilang. Merasa itu adalah kode panggilan, tanpa pikir panjang, Bahri pun langsung pulang malam ini juga. Di tengah perjalanan, kita diperlihatkan oleh kejadian laka lantas yang udah dikerubungin banyak orang. Namun Bahri tak mengubrisnya, dan hanya sebatang jarum yang bisa bikin tenang dirinya sekarang. Sins berpindah ke Ratna yang menderita dan Cek Esi, ibunya yang masih tegar merawatnya. Di saat lagi sedih-sedihnya, Asep, salah seorang warga, tiba-tiba datang dengan kemarahan dan perkataan yang mewakili semua warga. Di sini, Asep muak karena si Ratna sakitnya mengganggu kenyamanan warga desa. Tubuhnya yang bau busuk dan selalu berisik setiap kali kumat penyakitnya. Dia menyuruh agar Ratna segera dibawa ke pesantren. Namun apalah daya, Cek Esi hanyalah seorang wanita lemah yang tak mampu menggotong anaknya yang hanya bisa terbaring kesakitan di kasur. Mulut si Asep makin tajam setelah ia mengungkit mendiang ayahnya Ratna yang mati gantung diri karena kelilit hutang. Tak hanya itu saja, Asep juga menyarankan agar membunuh si Ratna saja daripada meresahkan warga. Dan cerocosan itu dibuat mingkem oleh Ratna yang tiba-tiba kumat. Lah kau jawab terus atau Cek? Malam harinya Bahri yang baru tiba di desa Mekarwangi bertemu dengan Hasan yang sudah menunggunya di sana. Walaupun kemarahan Bahri sempat menolak pertolongannya, yang langsung menuju ke pesantrennya dulu dan ke kediaman Pak Kiai, sekaligus silaturahmi dengan beliau. Bahri, Di rumah Pak Kiai, Ustadz muda kesayangannya ini disambut kangen oleh beliau dan istrinya, Nyai, yang kemudian Bahri beristirahat di sini. Belum tahu, Nyai. kamar kamu yang dulu masih tetap Abah kosongkan. Kita diperlihatkan masa lalu Bahri selagi mondok dulu, di mana ada benih-benih cinta yang tumbuh di antara Ratna dan Bahri. Namun mereka hanya memendam perasaan masing-masing, yang akhirnya Asep datang ngerecokin mereka dengan senonoh, hingga Ratna pun merasa risih sob. Rik, taruh teh. Masih boleh ciuman, Pan? Astagfirullahaladzim, Sep. Abis ngenang masa lalu itu, Bahri disamperin bocil utusan Pak Kiai untuk menghadap beliau. 4 mata, hati ke hati, pakai perasaan. Di sini kita dikasih tahu kalau si Bahri adalah mantan narapidana. Dulu ia difitnah telah membuat seseorang modar karena ruqyah yang ia lakukan. Ibu Bahri pun sakit-sakitan dan sampai meninggal selama ia di penjara. Sebagai seorang guru besar, Pak Kiai meyakini kalau sosok Bahri yang dulu ia kenal bukanlah Bahri yang sekarang. Maka dari itu, Pak Kiai menegaskan Bahri agar tetap sabar dan ikhlas dalam segala cobaan. Dan intinya, kita harus selalu berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasilnya, pasti ada hikmah di balik itu semua. Bahri gak pernah berhenti berdoa dari Bahri kecil, Bah. Tapi kenapa jadi gini? Sebelum menolong Ratna, tak lupa Bahri meminta doa sama Pak Kiai agar diberikan kelancaran dalam niat baiknya ini. Di tengah hujan geluduk-geluduk, Hasan mengantarkan Bahri sampai ke rumah Cek Esi yang langsung menawarkan minuman hangat. Namun Hasan yang menolak, Cek Esi pun cuma bikin 1 gelas teh hangat saja. Teh aja, Bu. Baru seseruput, tiba-tiba Ratna berteriak kesakitan dan itu membuat sang ibu bergelinang air mata. Disusul Bahri yang tak kuat melihat penderitaan cengcemannya dulu itu. Hasan yang tak mau Bahri mundur, ia meyakinkan sahabatnya ini
kalau hanya Bahrilah yang bisa menyembuhkan Ratna. Dan jangan sia-siakan kehadirannya di sini. Supaya Bahri fokus dalam meruqyah, Hasan pun berpamitan pulang. Assalamualaikum. Di tengah jantung yang berdebar dan gemeteran, Bahri menyambut uluran tangan Ratna yang penuh koreng sambil meringis kesakitan. Dan surat Al-Fatihah mulai keluar dari mulut Ustadz muda ini, diikuti Ratna yang hanya bisa mengucapkannya dalam hati sambil memaksa mulutnya yang tertati-tati. Belum lama tenang, Ratna kembali kejang yang disusul Bahri langsung membacakan lantunan ayat kursi. Semakin lantang membaca, semakin menderita juga jin yang ada di dalam tubuh Ratna yang terlihat di cermin lemari. Alhamdulillah, Ratna berhasil ditenangkan Bahri dan langsung lapor ke Esi. Tapi tiba-tiba ketika mereka kembali ke kamar, Ratna hilang entah kemana. Dan hal ini membuat Bahri dan Esi kalang kabut mencari wadon satu ini. Tanpa disadari, lampu minyak yang dipegang Bahri hujan yang semakin menjadi, ditambah geluduk petir. Tanpa disadari mereka yang sedari tadi mencari Ratna, tiba-tiba bagaikan tokek lepek nemplok di genteng, Ratna bertengger di atas sana. Rayuan demi rayuan, dengan sedih ibu meminta anaknya itu untuk turun. Dan sang anak pun mengabulkannya, sob. Disinilah sebisa mungkin Bahri menyadarkan Ratna dari iblis itu yang menyerang Esi. Namun iblis itu terlalu kuat baginya. Ia juga menggoyahkan kembali keimanan seorang Bahri dengan perkataannya bahwa Ratna yang kau kenal sudah mati Bahri, sama seperti orang-orang yang telah mati seusai kau ruqyah. Lalu dengan kekuatan dahsyatnya iblis itu membuat Bahri tersudut dan tak berdaya dibuatnya. Tapi tunggu dulu. Di lain tempat, Pak Kiai membantu Bahri dengan doa serta zikirnya untuk mengalahkan iblis jahat tersebut. Hingga akhirnya kekuatan doa serta keyakinan teguh kepada Allah semata, Ratna berhasil disadarkan. Namun setelah iblis itu minggat dari tubuhnya, Ratna terlihat sudah diambang kematian. Dan Ustadz muda ini berusaha menuntun Ratna mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi apalah dosa yang ia perbuat, Ratna meninggal dalam keadaan tidak wajar. Nauzubillahi min zalik. Bu, Ratna udah gak ada, Bu.